Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah kita lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul Gerakan Piala atau Pilah Sampah Kelola Lingkungan. Kelompok 3 ini beranggotakan yang pertama itu ada Anaira, yang kedua ada saya itu Puput, yang ketiga ada Syaira, yang keempat ada Unaisa, yang kelima ada Adisti, dan yang keenam ada Nasya. Boleh dilanjut. Latar belakang proyek. Perguruan tinggi merupakan miniatur negara dengan ribuan warga kampus, mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, hingga pelaku usaha kantin. Aktivitas akademik yang padat menghasilkan ratusan kilogram limbah harian, sisa makanan, plastik sekali pakai, kertas, hingga limbah elektronik. Pengelolaan sampah masih konvensional dan reaktif, sekedar dikumpulkan, digabung tanpa filtrasi, lalu dibuang ke TPA. Akar masalah bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan rendahnya kesadaran warga negara, pengetahuan akademik belum termanifestasi dalam tindakan harian. Selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada warga perguruan tinggi yang mendalam mengenai pemilihan sampah berdasarkan karakteristik materialnya serta dampaknya. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran baru bagi warga perguruan tinggi agar secara sukarela, konsisten, dan mandiri memilah sampah pribadinya langsung pada kesempatan pertama saat berada di dalam kelas, laboratorium, koridor fakultas, maupun area pusat kegiatan mahasiswa. Yang ketiga ada menggerakkan partisipasi aktif elemen kemahasiswaan dalam mempraktikkan hak dan kewajiban hukumnya guna mewujudkan lingkungan belajar yang bersih, higienis, dan estetis, yang merupakan cara untuk mendukung kesehatan publik di lingkungan perguruan tinggi. Boleh di next. Selanjutnya ada partisipasi warga negara dalam pengelolaan sampah publik. Teori demokrasi partisipatif menekankan bahwa kualitas demokrasi suatu komunitas diukur dari seberapa aktif dan warga terlibat menyelesaikan persoalan publik secara swadaya. Penanganan sampah kampus yang bersifat top-down terbukti gagal menciptakan keberlanjutan. Mobilisasi partisipasi horizontal yang dibutuhkan, pertama organisasi mahasiswa seperti BEM, HMJ, UKM, kedua dosen dan dekanat, pendampingan kebijakan. Yang ketiga, pelaku usaha kantin, mitra sumber sampah. Melalui partisipasi aktif, tata kelola sampah dapat diubah dari beban biaya menjadi sumber daya sirkular yang bernilai ekonomis dan ekologis bagi komunitas kampus. Selanjutnya ada metodologi pelaksanaan proyek. Untuk proyek kami sendiri yaitu proyek Gerakan Piala di Kampus menggunakan metode Participatory Action Research atau PAR yang menggabungkan analisis kondisi lapangan dengan aksi intervensi sosial secara langsung. Untuk tahap pelaksana sendiri kita ada 4. Yang pertama ada tahap persiapan dan koordinasi, di mana kami menyusun ide dan membagi tugas kelompok, lalu melakukan observasi lapangan untuk menemukan titik penumpukan sampah dan menentukan rencana aksi proyek. Yang kedua, tahap edukasi dan campaign persuasif, di mana kami melakukan kampanye melalui media sosial dan infografis, pemasangan stiker panduan pemilihan sampah di kantin, lalu guna meningkatkan literasi dan kesadaran mahasiswa. Tahap ketiga adalah tahap aksi nyata, di mana kami melakukan wawancara dengan mahasiswa dan warga kampus, lalu menyebarkan kuesioner tentang pemahaman pemilihan sampah dan mendorong praktik pemilihan sampah secara langsung. Dan terakhir yaitu tahap keempat adalah tahap pemantauan atau evaluasi, di mana kami memantau perubahan perilaku mahasiswa setelah diberikan kuesioner, lalu mengevaluasi dampak program terhadap kebersihan kampus dan menilai efektivitas gerakan piala. Selanjutnya itu ada hasil pelaksanaan. Proyek ini dilaksanakan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Kami melakukan 2 bentuk intervensi utama. Yang pertama itu edukasi digital dan fisik, berupa peluncuran infografis edukatif di media sosial dan menempelkan stiker paduan pemilihan di area kantin. Kedua, ada aksi simultan di lapangan. Kami memantau langsung perilaku warga kampus saat membuang sampah, sekaligus membagi kuesioner kepada mahasiswa, pedagang kantin, dan petugas kebersihan. Terus ada pretest.
Sebelum intervensi dilakukan, kami mengumpulkan data awal melalui kuesioner pretest. Hasilnya cukup mengejutkan. 100% responden mengakui bahwa pemilihan sampah itu penting. 91,7% sudah mengetahui perbedaan jenis-jenis sampah. Dan 54,2% bahkan sangat memahami regulasi hukum terkait pemilihan sampah. Lalu mengapa pemilihan tetap tidak terjadi? Jawabannya di situ ada 6,25% yang menyebutkan hambatan utama mereka adalah minimnya fasilitas tempat sampah yang terpisah. Ini mengungkapkan bahwa ada kesenjangan antara kognitif dan praktik. Warga kampus tahu tetapi tidak bertindak. Bukan hanya malah, sekitar 8,3% respon melalui karena fasilitas yang tidak mendukung. Proses efektivitas intervensi. Hasil kuesioner ada setelah kampanye edukasi dan aksi nyata dilaksanakan, 100% langsung memilih sampah sesuai jenisnya pasca intervensi. 91,7% menilai poster dan infografis sangat jelas dan informatif. 58,3% berkomitmen penuh memilih sampah secara konsisten. 41,7% tertarik mencoba, namun tergantung fasilitas tong sampah. Wawasan baru yang paling membuka pemahaman itu 33,3% baru menyadari bahwa B3 atau bakteri tidak boleh dicampur dengan sampah biasa dan dapat memicu gas metana berbahaya. 41,7% merasa keseluruhan materi membuka wawasan baru bagi mereka. Sebelum dan sesudah intervensi. Indikator kesadaran dan perubahan perilaku warga kampus itu ada di 100, paham pentingnya pemilah, dan 91,7% tahu beda organik dan anorganik. 100% langsung memilih sesuai jenis. 58,3% berkomitmen konsisten. Jika sebelumnya teori akademik terpisah dari perilaku praktis, hasil pasca intervensi membuktikan 100% responden langsung memperhatikan pemilihan sampah pada kesempatan pertama. Kampanye visual dan stiker paduan di kantin terbukti efektif memotong kejenuhan terhadap himbauan verbal yang pasif. Selanjutnya ada kesimpulan. Proyek Gerakan Piala atau Pilah Sampah Kelola Lingkungan berhasil meningkatkan kesadaran dan perilaku warga kampus dalam pemilihan sampah. Intervensi melalui kampanye visual terbukti efektif, ditunjukkan dengan 100% responden melalui pemilihan sampah. 83,4% memahami kewajiban hukum lingkungan dan 51,7% menilai media edukasi sangat informatif. Selain itu, 58,3% responden berkomitmen menerapkan pemilihan sampah secara berkelanjutan. Namun keberhasilan ini masih menghadapi kendala utama berupa kurangnya fasilitas tempat sampah terpilah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kampus untuk menyediakan fasilitas sampah organik, anorganik, dan B3 serta partisipasi aktif seluruh warga kampus agar budaya peduli lingkungan dapat terus berlanjut. Aku Rani dari PTM 25. Sebelumnya kakak udah tahu belum sih, kita ini kan ada belajar tentang sampah. Nah, disini udah tahu belum ada berapa jenis sampah yang ada? Kalau yang aku tahu itu ada sampah organik, non-organik, non-organik ya. Terus B3 ya yang pemerintahnya gitu. Ya, itu betul. Sebelumnya tuh jenis sampah ada 4 kak, ada sampah organik, sampah anorganik, bener banget tadi ada sampah B3 yang bahaya sama residu.
Sekian dari presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.